Bahkan yang lebih sadisnya lagi, ada juga nih usulan yang meminta bahwa BPH itu digabungkan dengan BPKH, peleburan, gitu kan. Nah ini menurut saya banyak konsep yang harus dirumuskan oleh Komisi 8 kami, terutama Panja Pihu ini. Gak mudah buat kami untuk memutuskan, ini menyangkut umat, menyangkut jamaah, yang notabene sekarang sudah ada 5,7 juta jamaah waiting list yang harus dilayani oleh kita semua. Hari ini kan sangat tidak berimbang kalau kita berbicara porsi anggaran. Sementara BPH ini kan fungsinya mendukung. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan bagan yang dibuat oleh Deputi Kelembagaan dari Menpan RB. Dari mulai perencanaan, fungsi dirjen di mana, fungsi BPH di mana gitu kan. Kemudian di pelaksanaan siapa, dilibatkan apa tidak. Justru saya dengan dibuatnya bagan ini menjadi lebih paham. Oh ternyata BPH dalam pelaksanaan operasional tidak dilibatkan gitu kan. Kalau kita berbicara persiapan pelaksanaan BPH anggap dipercepat dan kemudian kami diminta untuk segera selesai di tahun sekarang supaya BPH tahun 2025 bisa operasional, 2026 bisa operasional, sudah jalan, maka harus ada porsi anggaran yang banyak. Duitnya dari mana? Hari ini kita mengundang Ibu Bapak dalam rangka menerima masukan. Ternyata dari Deputi Kelembagaan Menpan RB memberikan statement seperti ini, kemudian dari Dirjen PHU seperti ini, dan dari BPH seperti ini. Boleh saya simpulkan Ibu Bapak sekalian, yang memutuskan nanti ini adalah Komisi 8 Panja. Tetapi rambu-rambunya sudah dikasih tahu oleh Menpan RB tadi kepada kita, bahwa nomenklatur itu dibuat flexibility, yaitu antara kementerian atau lembaga, artinya bisa berbentuk badan. Nah, tapi perlu saya sampaikan bahwa Pak Presiden Prabowo sendiri per tanggal 7 Januari bertemu dengan pimpinan Komisi 8 dan Kapoksi menyampaikan BPH ini harus setaraf dengan kementerian. Itu sudah pasti. Jadi artinya keberadaan badan ini bukan seperti halnya BPKH. Ya. Tetapi dia badan yang setaraf dengan kementerian, mungkin sama seperti BNPB atau BKKBN, karena langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, kalau dari ulasan itu saja, saya coba buat lihat jadwal, schedule. Kalau tanggal 22 Mei itu baru diserahkan, diharmonisasikan antara DPR dan kemudian diparipurnakan menjadi usulan inisiatif dari Komisi 8, sementara di akhir bulan Mei itu sudah mulai ada pemberangkatan haji, di awal bulan Mei sudah pemberangkatan haji, tanggal 2 Mei. DPR sendiri Komisi 8 sudah berangkat ke sana itu per tanggal 27 atau 28 Mei. Ya, 27 28 Mei. Artinya pembahasan rancangan undang-undang ini akan mulai dibahas oleh DPR kalau surpresnya sudah turun, dimnya sudah turun setelah selesai keberangkatan kita pulang haji. Nah, kalau kita anggap saja di masa persidangan kelima di antara Juli dan Agustus kita membahas itu semua, itu baru dibahas Ibu Bapak sekarang. Artinya rancangan undang-undang itu belum selesai. Nah, kalau itu keluar, anggap kita selesai di bulan Agustus itu menjadi undang-undang atau di bulan September, maka rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji itu kan harus dibuat turunannya, PP-nya. Artinya struktur dan kelembagaan ini itu harus menjadi poin penting, apakah bisa pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 dilaksanakan tetap oleh BPH 2026. Karena kalau kita melihat dari jadwal yang saya lihat seperti ini, tahapan haji itu kan dimulai setelah kepulangan. Tapi kalau ternyata rancangan undang-undangnya belum selesai, ini menjadi PR juga nih buat kita semua. Apakah masih tetap BPH? Apakah tetap Kementerian Dirjen PHU? Dalam artian masih transisi lagi, berarti PHU belum wadah nih sekarang, gitu kan? Wadahnya baru tahun 2026. Karena turunan dari undang-undangnya sendiri kan belum selesai. Nah, ini menjadi PR kita bersama.
Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya perlu saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Saya tidak akan bermuluk-muluk. Dari meaningful participation yang disampaikan kepada kami, ada 4 konsep. Pertama, bahwa kalau kita berbicara tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen PHU, regulator dan regulasi itu tetap ada di Kementerian Agama. Kemudian kita bicara fasilitator dan fasilitatornya itu di BPH. Kemudian operatornya akan dibentuk BLU gitu kan, atau setara BUMN. Itu yang mungkin konsep yang dibayangkan oleh Dirjen PHU gitu kan, swasta tadi. Nah, tapi kalau yang diinginkan, kalau ini setara dengan kementerian atau lembaga, maka regulator, fasilitator, dan operator itu tetap dilaksanakan oleh BPH. Jadi Dirjen PHU sudah tidak ada sama sekali. Artinya Kementerian Agama ansih berbicara fungsi keagamaan, tidak berbicara fungsi haji dan umroh. Ya. Nah, yang ketiganya ada konsep yang menurut saya menarik, regulator dan operator. Yang pertama itu regulator operator pelaksanaan dalam negeri dikerjakan oleh Dirjen PHU, gitu kan? Regulator operator pelaksanaan luar negeri dikerjakan oleh BPH, gitu kan? Ini konsep ketiga nih. Bahkan yang lebih sadisnya lagi, ada juga nih usulan yang meminta bahwa BPH itu digabungkan dengan BPKH, peleburan, gitu kan? Nah, ini menurut saya banyak konsep yang harus dirumuskan oleh Komisi 8 kami, terutama Panja Pihu ini. Gak mudah buat kami untuk memutuskan, ini menyangkut umat, menyangkut jamaah, yang notabene sekarang sudah ada 5,7 juta jamaah waiting list yang harus dilayani oleh kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan bahwa itu semua tentu saja saya harapkan ada keseriusan dari Ibu Bapak sekalian. Kemudian kalau saya lihat di sini, mohon nanti menjadi koreksi pimpinan. Hari ini kan sangat tidak berimbang kalau kita berbicara porsi anggaran. Sementara BPH ini kan fungsinya mendukung. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan bagan yang dibuat oleh Deputi Kelembagaan dari Menpan RB. Dari mulai perencanaan, fungsi dirjen di mana, fungsi BPH di mana gitu kan. Kemudian di pelaksanaan siapa, dilibatkan apa tidak. Justru saya dengan dibuatnya bagan ini menjadi lebih paham. Oh, ternyata BPH dalam pelaksanaan operasional tidak dilibatkan gitu kan. Tapi kalau misalnya di yang lain-lainnya juga sama, karena kalau yang dicontreng itu kan lebih banyak di urusan perencanaan, gitu kan. Nah, artinya kalau dengan ini semua, porsi anggaran seperti yang tadi saya sampaikan, tidak mungkin harus seperti tahun 2025. Hari ini kan Dirjen PHU sekitar 1,3 triliun anggarannya kan. Total keseluruhan. Sementara BPH sendiri hanya 108 miliar. Kalau kita berbicara persiapan pelaksanaan BPH anggap dipercepat dan kemudian kami diminta untuk segera selesai di tahun sekarang supaya BPH tahun 2025 bisa operasional, 2026 bisa operasional, sudah jalan, maka harus ada porsi anggaran yang banyak. Duitnya dari mana? Karena kan mulai persiapan, tahapan persiapan itu semua dilakukan oleh BPH. Kemudian tadi struktur kelembagaannya saya sepakat dengan dari deputi kelembagaan. Di dalam rancangan undang-undang kita tidak boleh terlalu eksplisit. Cukup mengenai tugas, kewenangan, fungsi, dan lain-lain sebagainya. Supaya nanti ada flexibility. Undang-undang ini dibuat bukan untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk 20 tahun dan 30 tahun yang akan datang. Jadi saya sepakat Bapak Pimpinan, yang harus segera dibuat itu adalah grand design atau blueprint atau mungkin master plan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Karena kalau itu belum ada, bagaimana kita bisa menetapkan siapa bertugas sebagai apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.